Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kumala Putri, NPM 22210202448 dari kelas HTNG akan menjelaskan mengenai khutbah. Yang pertama ada pengertian khutbah. Secara bahasa, pengertian khutbah ini adalah ceramah atau pidato. Khutbah yang sering kita jumpai yaitu khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah nikah, dan lain-lain. Khutbah ini berasal dari bahasa Arab, yakni khataba, yaktubah, dan khubatan, yang berarti ceramah atau pidato. Yang kedua ada syarat khutbah. Syarat khutbah yang pertama ini, khutbah Jumat dimulai setelah waktu zuhur atau tergelincirnya matahari, sedangkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu dilaksanakan setelah sholat Id, yaitu masuk waktu duha. Yang kedua ada khatib menyampaikan khutbah dengan secara berdiri, kecuali jika tidak mampu maka diperkenankan duduk. Lalu yang ketiga ada khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas sehingga bisa terdengar seluruh jamaah. Lalu yang keempat ada khutbah dilakukan secara tertib, artinya secara berurut. Lalu yang ketiga ada rukun khutbah. Yang pertama ada membaca hamdalah, yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, yang keempat menyampaikan wasiat takwa kepada jamaah, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah atau terutama pada khutbah pertama. Lalu yang terakhir ada berdoa memohon ampunan untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Lalu yang terakhir ada tentang sunnah khutbah. Khatib duduk dahulu setelah salam membuka hingga muazin selesai mengumandangkan azan. Lalu yang kedua, khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Lalu yang ketiga, khatib memulai khutbah dengan mengucapkan salam. Lalu yang keempat, khatib memulai khutbah dengan bahasa yang jelas, sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Lalu khatib menghadap ke arah jamaah dan membaca surat Al-Ikhlas waktu duduk di antara dua khutbah. Lalu tertib dalam menjalankan rukun-rukun khutbah, dan yang terakhir khatib segera turun dari mimbar setelah selesai menyampaikan khutbah, baru kemudian iqamat.